Saya ucapkan berjumpa kembali dalam ibadah rumah pada pertengahan minggu, ibadah pendalaman Alkitab melanjutkan dalam surat 2 Timotius. Selamat kepada jemaat, selamat rindu, lama tidak ketemu tapi kita ketemu di dalam Tuhan. Sebelumnya itu kita akan masuk di dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Segala hormat dan puji kami persembahkan kepada Bapa yang di surga, Allah yang luar biasa. Segala satu ketetapan Tuhan tidak bisa dibantah oleh siapapun dalam bentuk apapun. Karena otoritas ada di dalam tangan Tuhan. Boleh manusia berpikir yang lain, tetapi ketetapan tetap ada di dalam tangan-Mu. Oleh sebab itu kami sangat menghormati Tuhan, karena ketetapan dan keputusan Tuhan adalah ya dan amin. Mari Bapa, dalam ibadah rumah, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Perjumpaan kami berjumpa di dalam Yesus. Ya, kami fokus pikiran hati kami kepada Tuhan. Berkatilah firman-Mu pada saat ini untuk kami semua. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami peraskan doa ini. Haleluya. Amin. Salam sejahtera, shalom. Puji Tuhan, kita akan sama-sama membaca firman Allah yang tertulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 26. Begini bunyi firman Allah. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Ya, ini nasihat Rasul Paulus kepada hambanya, kepada pengerjanya, yaitu Timotius, supaya menjadi hamba Tuhan itu tidak boleh bertengkar, harus ramah terhadap semua orang, harus cakap mengajar, sabar, lemah lembut, menuntun orang yang suka melawan. Oh, ada toh yang suka melawan, ada. Karena iblis selalu ada dimanapun. Di gereja, di luar gereja, di mana-mana iblis ada. Iblis selalu mau menggoda untuk menggagalkan firman Tuhan. Nah, di sini Timotius diajarkan oleh Rasul Paulus, hadapilah orang yang suka melawan. Orang yang suka melawan itu adalah terkena jerat iblis. Ini perlu kita ketahui, hingga seorang hamba Tuhan itu harus sabar, harus lemah lembut, harus ramah kepada semua orang. Harapannya adalah orang yang suka melawan itu bertobat, terlepas dari jerat iblis. Iblis bukan hanya menjerat jemaat yang melawan hamba Tuhan, iblis juga bisa menjerat hamba Tuhan. Jadi iblis bukan hanya pilih-pilih orang dianggap lemah, enggak, pendeta bisa terjerat oleh iblis kalau tidak hati-hati. Ini nasihat prinsip yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Prinsip Injil adalah untuk membawa orang berdosa bertobat. Itu prinsip.
Jadi Tuhan datang ke dalam dunia bukan mencari orang benar, tetapi mencari orang yang berdosa, namun syaratnya harus bertobat. Ini jerat yang menjerat sidang jemaat. Sekarang tadi saya katakan seorang pemimpin juga bisa terjerat. Kalau tidak hati-hati. Melawan jemaat yang dijerat iblis harus dengan sabar, dengan lemah lembut. Harapannya adalah untuk mereka bisa bertobat. Sadar kembali supaya bisa hidup di dalam kebenaran firman Allah. Karena kita melihat contoh, kalau seorang hamba Tuhan seperti saya tidak hati-hati, waduh. Karena jerat iblis itu melalui keuangan, melalui kedudukan, melalui bermacam-macam cara. Supaya manusia itu menolak Injil, supaya manusia itu menolak Yesus Kristus yang adalah firman telah menjadi manusia. Kita baca dalam Kisah Rasul pasal 8, ayat 17 sampai 23. Kisah Rasul pasal 8, ayat 17 sampai 23. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Ia menawarkan uang kepada mereka yang dipakai Tuhan, menumpangkan tangan yang ditumpangi penuh Roh Kudus. Menawarkan uang untuk apa? Untuk membeli kuasa itu. Teruskan. Serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya. Apakah itu? Binasalah kiranya uangmu itu. Binasalah kiranya uangmu itu. Bersama dengan engkau. Bersama dengan engkau. Karena engkau menyangka. Ya. Bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Dianggap karunia Allah itu bisa dibeli dengan uang. Terus. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Ya, teruskan. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Ya, ini Simon tukang sihir. Sudah bertobat, sudah menerima Yesus, tetapi tidak dilanjutkan untuk belajar. Tetapi mau mencari gampang, mencari mudah untuk mendapat kuasa, dikira bisa dengan uang. Kuasa itu dari Allah. Bukan dibayar dengan uang, tapi dibayar dengan harga, lewat iman, lewat kesungguhan, lewat menghargai kasih karunia Allah. Bukan seperti tukang sihir, bim salah bim jadi, bim salah bim jadi. Tetapi kuasa Allah yang dilakukan oleh para rasul, dengan kekuatan kepercayaan Allah kepada para rasul, diantaranya adalah Petrus. Semua orang yang menerima Yesus ditumpangkan tangan mereka penuh Roh Kudus. Ada kuasa. Di sini Simon sihir heran melihat itu. Maka dia menawarkan uang, biarlah aku membeli kuasa itu. Hingga kalau aku menumpangkan tangan pada mereka, mereka bisa penuh Roh Kudus. Sekali lagi, yang perlu kita pelajari adalah bahwa kuasa ini tidak bisa dibeli dengan apapun kecuali ini adalah kasih karunia Allah yang dipercayakan kepada orang yang bisa dipercaya, termasuk orang-orang utusan Allah.
Tidak lama lagi kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan. Dan 10 hari setelah itu, hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Nah ini untuk mendapatkan Roh Kudus, kalau kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 2, mereka harus bertekun berdoa. Baru di situ mereka bisa penuh Roh Kudus. Jadi tidak bisa dibeli. Kalau seorang hamba Tuhan terus terjerat kepada soal keuangan, bisa dia berkata salah. Oke, sini uangmu. Aku beri kuasa itu. Ini terjerat. Jadi jerat iblis itu bagi jemaat bisa terjadi, bagi hamba Tuhan bisa terjadi, bagi jangankan Rasul, Yesus mau dijerat dengan iblis. Lewat tipu daya, lewat batu supaya jadi roti, lewat dinaikkan di atas hubungan bait Allah untuk menjatuhkan diri, lewat diperlihatkan kerajaan dan kekayaan dunia supaya Yesus menyembah. Tetapi Yesus menolak. Hei iblis, nyala kamu. Hanya satu yang harus kamu sembah, ialah Allah. Sekarang ada contoh hamba Tuhan yang terjerat oleh musyiat iblis dengan uang, dengan kekayaan ada. Mari kita lihat di dalam kitab 2 Raja-Raja 5, ayat 6 dan 27. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya. Berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Dari mana Gehazi? Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Ini sudah menipu tuannya, menipu gembalanya. Dari mana kamu Gehazi? Hambamu ini tidak pergi kemana-mana. 26. Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Ini contoh. Bagikan Timotius dengan Paulus, ini Gehazi dengan Elisa. Pada waktu itu ada seorang perwira bangsa lain yang kena sakit kusta, diberitahu oleh hambanya bahwa di Israel ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, yaitu Elisa. Disuruh datang, perkiraan daripada Naaman seperti dukun dengan komat kami dan lain sebagainya, penyakitnya sembuh. Tetapi Elisa memerintahkan, pergi ke sungai Yordan. Masuklah 7 kali, mandilah 7 kali, 1, 2, 3, sampai 7. Naaman marah, apakah di tempatku sungai Parpar tidak lebih jernih dari sungai Yordan? Kenapa aku harus mandi di sini? Saya kira perkataan supaya aku berbuat ini, berbuat itu, aku sembuh. Ternyata dia dibujuk oleh hamba-hambanya untuk melakukan perkara itu yang masih jauh lebih mudah daripada melakukan perkara yang besar, yang berat. Naaman mengikuti petunjuk hamba-hambanya atau bawahannya. Dia mandi sekali, 2, 3, sampai 7. Setelah 7 kali kulitnya berubah, begitu lembut seperti kulit anak-anak. Sembuh Naaman. Bukti bahwa kuasa Allah
keluar dari perkataan hamba Tuhan. Mandilah perkataan hamba Tuhan yang ditaati oleh orang yang membutuhkan jadi kenyataan. Dan waktu itu Naaman membawa satu persembahan. Kalau kebiasaan datang kepada dukun, persyaratan apa dibawa diberikan, dukun menerima. Tetapi kalau ini Elisa menolak. Ya, saya pernah jadi dukun, jadi saya tahu. Elisa menolak. Tapi setelah ditolak, Gehazi, hamba daripada Elisa, terjerat oleh iblis. Dia berpikir yang busuk, menipu tuannya. Dia pergi mengejar Naaman. Dia katakan bahwa dia disuruh oleh tuannya supaya pemberian tadi diterima dan diberikan kepada Gehazi. Gehazi pulang ke rumah, semua disimpan di rumah. Tetapi Elisa hatinya ikut Gehazi. Gehazi ditanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi? Ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau, maka sekarang kau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Ngeri. Pandangan yang salah adalah pandangan kepada dunia tapi bertentangan dengan firman Allah. Bukan kita tidak boleh menerima uang, bukan kita tidak boleh mendapatkan kekayaan, tetapi harus dengan cara yang benar. Bukan oleh tipu muslihat, bukan diperdaya oleh iblis. Kalau terjadi seperti ini, tidak menyesalkah? Tentu Gehazi menyesal. Karena dia, anak cucu terancam penyakit kusta. Seketika itu putih seperti salju. Inilah penyakit najis yang manusia tidak menyukai, tetapi dengan kenajisannya manusia mencintai. Tapi penyakit kenajisan semua menolak. Tapi dengan kenajisannya orang muda terbujuk dan bisa menerima. Oleh sebab itu, terus bagaimana hidup ini? Untuk kita tidak terjerat oleh iblis ini bagaimana caranya menurut Alkitab? Jerat yang akan bawa kepada maut, lewat penyakit sampar, lewat penyakit corona, lewat penyakit bermacam-macam, akan menjerat manusia untuk dibawa kepada mati, maut. Ini ditakuti oleh semua bangsa di dunia. Termasuk di negara kita, di kabupaten kita sudah masuk PSBB. Kendaraan keluar masuk diteliti dari mana, mau kemana, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sangat ketat. Pedagang diberi waktu sehari buka, sehari tutup, sehari buka, sehari tutup. Mungkin ada waktunya nanti tutup total, kita tidak tahu. Terus bagaimana mengatasi hidup kita ini? Hidup ini dari Tuhan. Tubuh jasmani yang menciptakan Tuhan. Tubuh rohani yang menciptakan juga Tuhan. Tetapi tubuh jasmani ini adalah tanggung jawabnya pemerintah untuk memelihara kesehatan, diantaranya dokter sekarang menjadi pahlawan yang terdepan. Banyak dokter menjadi korban karena bukan tentara yang berperang yang di depan, yang di gugus depan adalah dokter. Banyak perawat diusir
Banyak perawat ditolak untuk pulang dan lain sebagainya. Inilah saudara pembayaran sangat mahal. Itulah sebabnya kita perlu menghormati pemerintah. Pemerintah ini wakil Allah mau merawat tubuh kita. Tetapi ingat bahwa tubuh kita adalah rumah tubuh rohani yang juga diciptakan oleh Allah. Jadi misal kita terdesak dengan masalah apapun, dengan penyakit sampar, penyakit corona, penyakit kusta, penyakit apa saja, masih ada tempat kita untuk berlindung, yaitu kepada Tuhan. Mazmur 91 ayat 1 sampai yang ke-7. Mazmur 91 ayat pertama sampai yang ke-7. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Allahku yang kupercayai. Ini kata pemazmur. Terus kan? Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, Engkau tidak usah takut dengan kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, teruskan, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Terhadap penyakit menular seperti corona yang mengamuk di waktu petang. Terus, walau 1000 orang rebah di sisimu, walaupun 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Cukup. Inilah yang menjadi benteng perlindungan kita adalah Tuhan Sang Pencipta. Boleh terjadi segala sesuatu, boleh. Memang harus terjadi. Semuanya ini terjadi oleh kehendak Tuhan. Tetapi kalau penyakit sampar, penyakit menular, panah dan lain sebagainya berdesing menakutkan, bagi orang yang berlindung kepada Tuhan tidak usah takut. Nah ini, untuk tidak takut ini tentu punya dasar. Tidak usah takut kamu, tidak usah takut lapar tapi tidak punya beras. Tidak usah takut masalah ini, masalah itu, masalah musuh tapi tidak punya senjata penangkal. Nah kalau kita dengan penyakit sampar, penyakit menular, penyakit corona, bagaimana untuk tidak takut? Punya tempat perlindungan adalah Tuhan. Itu kata firman Allah. Kalau kita sungguh-sungguh pada Tuhan, berteriak, Tuhan tolonglah saya, pasti ditolong. Tergantung bagaimana kita ini menanggapi firman Allah dengan sungguh, percaya atau kita sembrono itu hak kita. Boleh kita sembrono. Seperti Gehazi sembrono. Menipu atasannya. Seperti tadi. Bawahan melawan atasannya. Boleh sembrono. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Berkata, Tuhan tolonglah saya. Tuhan akan membela. Kita melihat contoh konkret, Keluaran 6 ayat 5 sampai 7. Keluaran pasal 6 ayat 5 sampai yang ke-7. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat.
Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Tuhan tidak pernah berdusta. Ketika itu bangsa Israel dalam cengkeram Firaun, raja di Mesir, diperbudak dengan bekerja berat, tetapi mereka berteriak, Tuhan tolonglah kami. Tuhan menolongnya. Dengan tanda darah Paskah di pintu kiri kanan atas, malaikat maut Tuhan tidak menghukum bangsa Israel. Tetapi orang Mesir semua anak sulung dihukum mati. Bangsa Israel terlepas dari perbudakan, keluar dari Mesir, menuju kepada negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu bangsa Israel. Terus kita, Wahyu 1, ayat 1 sampai 5. Kalau kita bagaimana? Wahyu pertama, ayat pertama sampai yang kelima. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniai Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu, dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari orang mati. Ini yang berkuasa melepaskan. Terus, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ini, kalau bangsa Israel diperbudak oleh Raja Mesir, Raja Firaun yang melepaskan, Tuhan memakai Musa. Tetapi kalau saya dan saudara bangsa kafir yang sudah menerima Yesus Kristus, Dia yang akan melepaskan kita dari perbudakan dosa. Nah, hidup diperbudak oleh dosa ini artinya setelah kita dilepaskan tidak boleh kembali lagi berbuat dosa. Jadi kalau kita sudah menjadi orang Kristen, apalagi menjadi seorang hamba Tuhan seperti saya ini, jangan main-main dengan dosa. Sekarang dosa diampuni, kembali berbuat lagi. Sudah dosa diampuni, kembali berbuat lagi. Ini berarti mempermainkan korban Kristus. Yang benar adalah jika kita diberi kesempatan lewat kasih karunia menerima Yesus, kita harus melanjutkan mengikuti Yesus. Kemanapun Yesus pergi, di mana Yesus berada, kita harus ada di sana. Tetapi di sini ada Kristen yang diidentikan dengan serigala, diidentikan dengan burung, diidentikan dengan Kristen yang mudah banyak dalih banyak alasan, akhirnya tidak bisa menjadi pengikut Yesus yang benar. Kita lihat dalam Lukas 9
Ayat 58 sampai 62. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Ya, ini ada kelompok pengikut Yesus. Yesus, aku mau ikut kemana saja kau pergi. Jawab Yesus, serigala ada liang, burung ada sarang. Artinya mengikut Yesus kelihatannya setia ke gereja, tapi pulang kembali kepada liang, kembali karakter daging, kembali kepada karakter iblis, burung, gambaran iblis. Lah inilah mau ikut Tuhan kemana saja, tetapi Yesus tahu orang yang tidak bertobat tidak bisa ikut Yesus secara permanen. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus berkata, ikutlah aku. Tapi mereka berdalih, izinkan aku akan menguburkan Bapakku dulu. Jawabnya, biar orang mati dikuburkan oleh orang mati. Sekarang terjadi, saudara. Ada keluarga yang meninggal dunia, kita tidak bisa menunggui. Karena mungkin jarak jauh, mungkin karena peraturan, mungkin karena PSBB dan lain sebagainya. Sampai kenyataan ini. Terus yang lain, biarlah aku pamit dulu kepada keluargaku. Yesus berkata, orang yang mau ikut aku, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku. Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Ini pengikut Yesus. Menjadi orang Kristen, menjadi hamba Tuhan, tapi terlalu berat karakter. Mungkin lingkungan. Ya, mungkin karakter daging, karakter keluarga, dosa keturunan. Itulah liang serigala. Itulah sarang burung. Ketika dia sudah datang kepada Yesus, kembali lagi kepada liangnya, habitatnya, karakternya. Ya, terus yang lain, aku mau ikut engkau, tetapi izinkan aku menguburkan orang tuaku dulu. Biar orang mati dikuburkan oleh orang mati. Sekarang mungkin ya masih ada yang memakamkan. Tapi misalnya tadi dikatakan berlaksa mati, rebah di tangan di sebelah kanan, sebelah kiri. Siapa mau menguburkannya? Itulah yang dikatakan biar orang mati menguburkan orang mati. Sekarang mau menguburkan orang mati, takut. Seorang pendeta takut pendeta meninggal, dilarang oleh aturan. Tidak boleh yang layak terlalu banyak. Hari ini Dedi Kempot yang meninggal. Tentu yang layak juga berbeda dengan ketika tidak ada apa-apa. Jadi saatnya akan tiba. Ikut Tuhan itu punya pandangan. Harus tetap menjadi kepala. Kristus adalah kepala. Karena tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Kepala adalah letaknya di tubuh. Tubuh Kristus harus dibangun oleh Kristus. Lewat kematiannya. Di atas kayu salib. Karena kalau tidak dibangun oleh Kristus, ibadah kita hanya sejauh jual beli. Hanya mencari keuntungan secara finansial, tapi tidak berpikir arti keselamatan jauh lebih besar. Uang miliaran, tabungan berapa miliar,
Beruntung masih ada anak istri. Misal uang miliaran, tidak punya anak, tidak punya istri. Siapa yang memilikinya? Saya pernah mendengar cerita bahwa ada orang kaya, tapi tidak punya anak. Siapa yang memiliki? Saudaranya. Tadinya untuk sesuatu eman-eman, sayang untuk dibelanjakan. Tapi akhirnya mati, tidak membawa apa-apa. Kita di dalam Tuhan, kalau sudah mengerti rahasia ini, siapa tahu Kristus, kepala yang harus kita hormati, ia harus kita taati. Dia memiliki otoritas, memiliki kuasa yang luar biasa. Rela mati di atas kayu salib untuk keselamatan kita. Maka kita juga rela untuk Tuhan, seperti apapun, tidak banyak dalih dan alasan. Matius 10 ayat 37 sampai 39. Matius 10 ayat 37 sampai 39. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi mencari kerajaan surga itu menempatkan Yesus lebih dari keluarga, dari siapa-siapa. Karena dia sebagai kepala ada yang paling tinggi di dalam tubuh ini. Teruskan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ini yang luar biasa. Siapa yang sudah membuktikan rela kehilangan nyawa? Yesus satu-satunya. Untuk menebus dosa kita. Tapi kalau kita rela kehilangan nyawa itu, rela kehilangan kehidupan karena Tuhan, diganti. Siapa rela kehilangan nyawa karena aku akan mendapat nyawa. Tapi siapa tidak rela kehilangan nyawa karena aku akan kehilangan nyawa. Ikut Tuhan ini tidak gampang. Penghormatan kepada pengorbanan Kristus. Tujuannya adalah supaya terwujudkan bait suci, itu adalah tubuhnya. Itu adalah jemaat. Maka jemaat yang sudah dibangun oleh korban Kristus diwujudkan, dibuktikan. Rela untuk Tuhan. Rela untuk kebesaran kemuliaan Tuhan. Tetapi yang berkarakter serigala, berkarakter burung, yang berkarakter banyak dalih, banyak alasan, karena orang tuaku, karena bapakku, karena ibuku, karena saudaraku, karena anakku laki, anakku perempuan, dikatakan tidak layak untuk kerajaan surga. Yesus benar-benar mengasihi kita, mengorbankan nyawa demi terwujudnya tubuh Kristus yang diidentikan, demi terwujudnya domba-domba yang digembalakan. Hingga ada bukti bagaimana domba mengenal gembala. Gembala mengenal domba. Tidak mudah akan terjerat, dibelokkan iblis tidak akan mudah. Tapi pandangannya kepada Yesus gembala. Yesus adalah kepala. Kita buktikan dalam Yohanes 10 ayat 14 sampai 15. Yohanes pasal 10 ayat 14 dan 15. Akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku. Aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Domba harus mengenal, gembala harus mengenal Yesus. Kita menjadi domba karena korbannya Tuhan. Kenapa kita tidak rela untuk gembala? Kenapa susu
dimakan sendiri, bulu dipakai sendiri. Gembala membutuhkan susu, gembala membutuhkan bulunya. Terus sama seperti Bapa mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Domba ini adalah yang selalu mengikuti, karena gembala itu berjalan di depan, domba di belakang. Domba mengenal suara gembala, gembala mengenal domba-domba. Tidak akan tersesat lagi. Kenapa banyak orang Kristen tersesat? Karena punya sikap tidak menghargai korban Kristus. Menjadi Kristen yang kembali kepada liang serigala. Jadi Kristen kembali kepada sarang burung. Jadi Kristen yang lebih mengutamakan keluarga, bukan mengutamakan Tuhan. Kalau mengutamakan Tuhan bukan berarti menyepelekan keluarga. Oh, tidak sama sekali. Apa yang kita berikan kepada Tuhan diganti. Kalau kita berbuat pada Tuhan yang utama, diberikan pengertian. Mengasihi istri, mengasihi anak laki, mengasihi anak perempuan, menghormati bapak dan ibu. Ini kalau kita mau menjadi tubuhnya Tuhan. Tapi kalau tidak, hanya mengejar seakan-akan perkara-perkara yang lahiriah, yang umum, yang masuk akal dan lain sebagainya, tidak bisa menempatkan Tuhan yang utama, Tuhan sebagai kepala. Hingga kalau kita tidak mengenal Tuhan, untuk memberikan apa yang diminta Tuhan, sulit kita melaksanakan. Tapi ada sini Bapak Abraham, bapaknya orang percaya, mengenal Tuhan, apa yang dikatakan, apa yang difirmankan, ditaati oleh Abraham. Kita baca yang akhir adalah Kejadian 22, ayat 12 dan 13. Kejadian 22, ayat yang ke-12 dan 13. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ya, kenapa kita sebagai manusia, sebagai suami kok tidak bisa bertanggung jawab kepada istri dan anak? Kenapa kita sebagai manusia kok tidak bisa menghormati orang tua? Tak lupa sejarah kenapa? Kenapa hidup kita mentelantarkan anak? Kenapa hidup kita mentelantarkan istri? Persoalannya adalah tidak mengenal Tuhan yang berkuasa. Tidak bisa mengutamakan Tuhan yang luar biasa itu. Abraham mengenal Tuhan. Perintahnya, bawa anakmu ke tempat yang akan kutunjuk kau menjadi korban obaran. Abraham taat karena mengenal. Mengasihi anak dia. Tapi kenapa anaknya diminta diberikan? Dia lebih mengutamakan Tuhan daripada anak laki-laki. Hasilnya bagaimana? Ketika anak itu sudah diikat kaki tangan mau disembelih, Tuhan berfirman, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang, bahwa kau takut akan Allah. Dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Diganti apa? Diganti domba. Rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga yang sejahtera, hubungan suami istri yang begitu harmonis, suami laki-laki yang bisa bertanggung jawab kepada istri dan anak. Karena kita tanggung jawab pengikutan kita kepada Tuhan. Menempatkan Yesus yang utama, menempatkan Yesus sebagai kepala. Kalau kita mengerti ini, saudara, tidak usah khawatir menghadapi masa kesulitan kita akan kekurangan, tidak.
Yang saya rasakan, tidak. Karena kalau gembala itu ikhlas berbuat untuk domba, domba juga melakukan sikap perbuatan yang sama. Apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Jemaat itu ladang Tuhan. Kalau kita menabur yang baik, maka buahnya juga baik. Tapi kalau taburan kita tidak baik, maka buahnya juga tidak baik. Inilah ibadah rumah yang saya sampaikan kepada sidang jemaat yang jauh maupun dekat. Saudara bisa mengikuti di streaming online, supaya saudara bisa mendengar firman Allah yang saya sampaikan kepada sidang jemaat. Kita sama-sama menundukkan kepala untuk masuk di dalam doa. Segala hormat dan puji kembali kami haturkan kepada Bapa yang di surga. Berkatilah firman-Mu ya Tuhan, supaya kami memahami muslihat iblis bisa menjerat siapapun, sidang jemaat, hamba Tuhan, pemimpin gereja, bahkan Yesus sendiri mau dijerat oleh muslihat iblis. Tapi Yesus mengenal, nyala engkau, hanya Allah yang harus kamu sembah. Kalau kami menempatkan Tuhan yang utama, segala keperluan rumah tangga kami pasti dicukupi, pasti dilimpahi oleh Tuhan. Tapi kalau kami mulai menyepelekan Tuhan, Tuhan berkuasa berbuat, Tuhan berkuasa memberi, tapi Tuhan juga berkuasa mengambil. Doa kami untuk jemaat-Mu, berkatilah ya Tuhan mereka. Yang di tempat jauh, yang di dekat sini, semuanya tak terkecuali. Bahkan saudara Awan yang menderita sakit di rumah sakit, tolong Kau lawat, jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Dia akan disembuhkan lewat tangan dokter maupun perawat. Berikan hikmat Tuhan, berikan obat yang tepat, dan saudara itu bisa sembuh kembali. Bapa, berdoa untuk negara kami yang kami cintai. Negara Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi, wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Berikan hikmat, berikan pengertian. Negara kami yang negara religius, yang mengedepankan Tuhan yang Maha Esa. Berkatilah ya Tuhan, supaya bangsa Indonesia ini terlepas dari serangan corona yang menakutkan, yang menggelegar berita dunia ini. Oleh sebab itu, mari para dokter, para ahli, berikan hikmat untuk mengerti cara membunuh, membasmi virus corona ini. Tetapi satu yang paling pasti bisa adalah Tuhan sendiri. Oleh sebab itu kami berdoa, Tuhan tolonglah bangsa kami. Tolonglah umat-Mu. Kami yang menyebut berseru siang dan malam, Yesus tolong kami. Maka ya, Tuhan akan memberikan seorang penolong. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih atas semuanya. Doa kami peraskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua lewat berkat yang disalurkan kepada seluruh jemaat. Terima kasih.